Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dan bahagia. Guru-guru hebat kembali dengan saya, Mumu Mulyadi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tipar, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya saya perkenalkan, ini adalah Pak Ade Yusuf sebagai fasilitator dan pengajar praktik saya Pak Irman Nurrahman. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Ada juga yang mengartikan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yang harus dilakukan menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnosis, baik kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi secara tepat. Yang pertama, konten, proses, dan produk. Konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses, guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian di produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk atau hasil belajar murid yang beragam sesuai dengan konten, kesiapan, atau minat yang telah murid pelajari. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Maksudnya guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, baik visual, auditory, atau kinestetik, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Koneksi antar materi. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan grup gerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan antar materi yang pertama dengan modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan
setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Koneksi dengan modul 2.1, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.2 nilai yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak kan terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu si guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan fungsi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki rasa keterkaitan antara dirinya dengan guru dan temannya di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Dan kesimpulan selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalam.